Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku umat Islam yang saya muliakan, izinkanlah kita tidak bosan-bosannya mengkaji, terutama amalan ibadah dan akidah di dalam mengamalkan ajaran Islam, semoga tercapai atau berada pada keadaan yang benar sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis sahih. Misalnya di dalam mengamalkan tata cara sholat. Kita ambil contoh di dalam meletakkan niat sholat. Kesalahan ini bisa fatal karena bisa merusak seluruh sholat, di mana sholat itu tiang agama Islam. Runtuh tiangnya, maka runtuhlah penegakan agama Islam kita bila pengamalan sholatnya tidak benar. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Ada pendapat di antara umat Islam ketika kita sholat, yaitu niat sholat, kita letakkan di dalam hati, bersamaan dengan ketika mengucapkan takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Menjadi pertanyaan ketika seseorang membaca Allahu Akbar, dan dalam hati meletakkan niat, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakibat seseorang mulai membaca Allahu Akbar, maka diletakkannya niatnya di dalam hatinya. Maka, apakah ini berarti seseorang itu telah memulai sholatnya baru menegakkan niatnya? Atau bisa juga berarti berakibat merusak kekhusyukan di dalam hati digerakkan Allah yang Maha Besar. Kemudian digerakkan juga sengaja aku sholat subuh 2 rakaat. Maka hal ini tentu berakibat mengganggu kekhusyukan takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Atau berakibat semenjak dia mengucapkan Allahu Akbar. Dengan niat sengaja aku sholat, berarti dia memulai sholat sebelum niat. Kesimpulannya, ucapan Allah yang Maha Besar, atau takbiratul ikhram yang harus dibaca khusyuk, menggerakkan di hati Allah yang Maha Besar, bila digerakkan serentak, dengan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat. Ini tidak mungkin atau berakibat kacau, merusak kekhusyukan Allah yang Maha Besar. Sedangkan takbiratul ikhram itu adalah rukun dari sholat, maka bila rusak rukun, maka rusaklah sholat. Atau berarti seseorang itu memulai sholat sebelum niat, karena lebih dahulu diucapkannya Allahu Akbar. Komentar. Mungkin ada yang bertanya, hal ini adalah ajaran dari ulama mazhab atau ulama mujtahid. Namun demikian, tidak selamanya di antara mazhab atau di antara ulama mujtahid mutlak benar. Karena di antaranya, di mana ulama ini menerima hadis atau ajaran Islam ketika itu berada jauh dari tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengembangkan ajaran Islam. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekkah atau Madinah, tetapi ulama tersebut berada di Baghdad atau tempat lain yang terjebak. Berakibat ulama atau mazhab tersebut berijtihad sendiri untuk menegakkan suatu amalan atau terlibat hadis lemah dan palsu. Tidak ada temannya untuk berkonsultasi atau bertanya langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Sebagai rujukannya, kita ambil di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebagai bandingan, setiap amal ibadah dimulai dengan niat. Misalnya ibadah haji, sebelum masuk kota Mekah, sudah mulai berniat. Misalnya di Bir Ali, Tan'im, Jilamlam, Jeddah, dan sebagainya. Atau misalnya puasa dimulai dengan niat sebelum imsak baru sah. Atau kurban, zakat, sedekah, dan sebagainya. Semua itu diawali dengan niat, baru dilakukan pekerjaan ibadahnya. Jadi, menjadi pertanyaan kenapa di antara mazhab atau di antara ulama ada atau tega mengajarkan, meletakkan niat sholat bersamaan dengan mengucapkan Allahu Akbar atau takbiratul ikhram, di mana takbiratul ikhram sebagai rukun sholat harus ditasdidkan di hati dengan sekhusyuk-khusyuknya. Tidak ada suatu gerakan di hati selain dari tergerak pengakuan Allah yang Maha Besar. Komentar, kesimpulan, maka yang benar adalah memulai sholat dengan menggerakkan di hati, sengaja aku sholat, atau sengaja aku puasa, atau sengaja aku melakukan ibadah haji, dan lain sebagainya, sebelum pelaksanaan dari rukun-rukun haji selanjutnya. Yang mana niat adalah termasuk syarat dari memulai pelaksanaan suatu ibadah, baru menegakkan rukunnya. Sehingga diperoleh kekhusyukan antara niat dan takbiratul ikhram, atau menggerakkan di hati Allah yang Maha Besar. Barulah diperoleh kebenaran penegakan sholat. Terhindar dari niat yang merusak kekhusyukan Allah yang Maha Besar sebagai rukun sholat. Karena niat adalah syarat dari suatu penegakan sholat atau ibadah lain, diletakkan, digerakkan di hati sebelum pelaksanaan ibadah, misalnya sahur, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, memulai sholat, tegakkan niat di hati,
baru membaca Allahu Akbar. Sehingga niat tidak diganggu oleh Allahu Akbar atau Allahu Akbar tidak diganggu oleh niat demi mencapai kekhusyukan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk segala ibadah semuanya dimulai dengan niat sebagai syarat penegakan ibadah sebelum melakukan rukun-rukunnya. Kemudian contoh kedua, di dalam melakukan wudhu Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih, menyatakan atau memerintahkan untuk membasuh kepala hanya dengan meletakkan kedua telapak tangan ke kening, kemudian ditarik ke belakang, kemudian ditarik kembali ke depan. Sekaligus menghapus telinga hanya satu kali dan selesai. Begitu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara ada kita lihat di antara umat Islam wudhu, menyapu kepala hanya dengan menyapu ubun-ubunnya saja, dan 3 kali. Berarti menjadi pertanyaan, apakah wudhunya menjadi sah? Karena berlainan dengan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar, jadi wudhu yang dilakukan dengan menghapus ubun-ubun saja adalah tidak sesuai dengan cara wudhu yang menurut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh ketiga, di dalam masalah menyakini batal wudhu, sentuh istri, di antara ulama mengatakan batal wudhu sentuh wanita. Komentar, bila kita rujuk kepada hadis riwayat Muslim, di mana menyatakan, di mana pernah Nabi sholat di kamarnya di malam hari, dan ketika sujud, kening Nabi tersentuh kaki Aisyah yang menjulur di depannya, maka Aisyah menarik kakinya. Kemudian, selanjutnya ketika Nabi sujud kembali, maka berulang lagi kening Nabi menyentuh kaki Aisyah yang menjulur lagi. Begitu terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya tanpa mengulangi wudhunya. Komentar, ini bukti tidak batal wudhu sentuh istri atau wanita. Maka, bila di antara ulama mengatakan batal wudhu sentuh istri, berarti menolak atau tidak mematuhi hadis Bukhari Muslim di atas. Kalaupun ada hadis atau Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang menyatakan menyentuh wanita batal wudhu. Ini harus diartikan bila menyentuh dengan bernafsu. Di mana, apakah batal wudhu sentuh ibu atau saudara perempuan, atau perempuan yang sudah tua, nenek-nenek? Tentu tidak batal. Karena tentunya menyentuh tidak menimbulkan nafsu. Menjadi pertanyaan, menyentuh adik atau kakak perempuan, atau nenek-nenek yang sudah tua, atau bukan mahramnya tentu tidak batal, karena tersirat karena tidak menimbulkan nafsu. Kesimpulan, menyentuh wanita menjadi batal bila menyentuh meskipun saudara perempuan, atau nenek-nenek, atau siapa saja bila ada timbul nafsu, baru dianggap batal sentuh perempuan. Kemudian, bila berpendapat batal wudhu, sentuh istri, maka konsekuensinya atau risikonya, bila tawaf, naik haji menyentuh istri atau jemaah lain, maka batal wudhu. Maka wudhunya harus diulang lagi berulang kali. Hal ini bukan kerjaan yang mudah, dan hampir tidak mungkin bila ada yang berpendapat dilakukan talfiq yang artinya berpendapat pindah mazhab, tidak batal wudhu sentuh istri boleh saja. Tapi, konsekuensinya harus, setelah pulang ke Indonesia, tidak mengubah pendapatnya itu. Tidak batal wudhu sentuh istri ketika tawaf. Komentar, konsekuensi talfiq, maka setelah kembali ke Indonesia, jangan kembali lagi sentuh istri batal wudhu. Ini namanya mempermainkan hukum. Lain hukumnya di Mekah, lain hukumnya di Indonesia, bisa digelar munafik, tidak konsekuen, atau pelintat-pelintut. Bila ada yang berkomentar mengatakan boleh berubah pendapat di Mekah ketika tawaf dianggap darurat, juga pendapat ini salah. Karena arti darurat boleh dilakukan bila apa yang akan terjadi berubah pendapat di suatu tempat, misalnya halal ular dimakan. Karena keadaan tersebut tidak disangka-sangka terjadi, misalnya karena pergi ke suatu pulau bekal yang sudah dibawa hanyut oleh air. Maka ular menjadi halal dimakan karena keadaan darurat. Berlainan dengan masalah batal wudhu, sentuh istri, ini hukumnya sudah diketahui dari Indonesia. Dan begitu akan terjadi di Mekah, jadi kejadian tadi akan terjadi. Sentuh istri di Mekah sudah diketahui akan terjadi, jadi tidak berlaku hukum darurat. Maksudnya seharusnya sudah kembali ke Indonesia juga, terus mempunyai pendapat dirubah menjadi tidak batal wudhu, sentuh istri tanpa nafsu. Kemudian keenam, di antara umat Islam, ketika sholat berjamaah, setelah selesai salam, maka mereka melakukan doa dan zikir serentak, beramai-ramai dibimbing oleh imam sholat. Adalah hal ini melanggar Al-Quran surah Al-A'raf 204, di mana menyatakan, apabila dibacakan Al-Quran maka kamu diam, dan simaklah supaya kamu mendapat rahmat.
Kemudian cukup imam saja yang membaca, makmum cukup mendengar. Kemudian Al-Quran Surah Al-A'raf 205 menyatakan, "Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, tidak bersuara keras di pagi dan petang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri." Komentar, adalah sholat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat berjamaah adalah setelah selesai salam, maka masing-masing di antara makmum membaca doa atau zikir dengan suara halus di hati, di mana berdoa berjamaah setelah selesai sholat dibimbing oleh imam berakibat apa yang diminta atau didoakan oleh jemaah. Setiap selesai sholat belum tentu sama dengan apa yang didoakan oleh imam ketika itu. Misalnya imam meminta supaya mendapat istri baru lagi karena istri lama wafat dan lain-lain. Berarti tidak sesuai permintaan si imam dengan si makmum yang diaminkan. Kesimpulan, menurut hadis yang syahih, setelah selesai sholat, maka imam dan makmum melakukan zikir dan doa masing-masing, dan tidak dengan suara zahar. Saudaraku, umat Islam yang saya muliakan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai beberapa persoalan dalam pelaksanaan ibadah, mulai dari niat dalam sholat, tata cara wudhu, persoalan menyentuh wanita dan batalnya wudhu, hingga zikir dan doa setelah sholat berjamaah. Dari pembahasan ini, hendaknya kita semakin menyadari bahwa dalam melaksanakan ibadah, kita tidak cukup hanya mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun, tetapi juga perlu terus belajar dan memahami bagaimana tuntunan ibadah tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang telah kita kaji pada kesempatan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah, serta semakin bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kajian ini bermanfaat bagi saudara sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada keluarga, sahabat, dan saudara-saudara kita sesama umat Islam, agar manfaat ilmu ini dapat berkembang dan tersebar lebih luas. Jangan lupa juga untuk subscribe atau berlangganan, agar channel ini dapat terus berkembang dan menghadirkan kajian-kajian berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar saudara sekalian tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Mari kita bersama-sama menyebarkan ilmu yang bermanfaat, karena mudah-mudahan setiap orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita bagikan menjadi bagian dari amal kebaikan kita. Sebelum kita akhiri kajian ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma dibawa bersama delima. Mari beribadah sesuai tuntunannya, agar hidup mendapat ridhonya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, hati yang senantiasa tunduk kepada kebenaran, serta kekuatan untuk terus memperbaiki ibadah kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.